Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranggari Givara dari kelas 1248. Nomor absen 33. Kali ini saya akan membuat video LKS 4 tentang dimensi 3. Ya, ini dia penampakan soal dari LKS 4. Nah, kegiatannya itu kita disuruh menentukan jarak titik dengan bidang dalam bangun ruang. Ya, ada 4 soal. Soal pertama yaitu kita mempunyai kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A. Titik PQR terletak pada tengah-tengah BC, CG, dan DC, serta titik O berada di tengah-tengah bidang ABC. Langsung saja, soal nomor 1 ya, ini sudah ada. Sini kubus ABCD EFGH. Soal pertama. Ya, A ke bidang EFGH. Nah, ini A ke bidang EFGH. Ya sudah, kita kalau A ke bidang EFGH ya sudah, langsung ini dia. Langsung kita tarik garis lurus saja. Kalau misalnya A ke sini, ke tengah-tengah bidangnya, itu akan malah makin jauh dan itu bukan jarak namanya. Nah, AFGH ya sama dengan A, karena A ke E saja kan. Dan C ke ADHI juga sama. A mana C ADHE ya sudah, ini dia jaraknya CD ini. Nah, CD merupakan sisi kubus ya dengan panjang A. Kemudian B ke ACGE. B ke ACGE. Jadi ya diagonal ya, apa namanya? Dia merupakan sisinya tuh berada di diagonal ruangnya. Jadinya ya jaraknya itu ya dari B ke O ini. Nah, dari B ke O itu merupakan setengah diagonal sisi, jadinya setengah A akar 2 ya. Lanjut yang D, B ke FAC. B ke FAC. FAC kita memakai segitiga OBF. OBF. Nah, segitiganya itu ya. Nah, bisa kalian bayangkan OBF, OB merupakan setengah diagonal sisi ya. Tadi sudah ketemu seperdua A akar 2. Dan FB sudah diketahui di soal, yaitu A. Nah, kita mencari FO dulu, karena itu merupakan alas dari T2-nya. Kita butuh FO. Mencari FO menggunakan teorema Pythagoras. Oke, seperdua A akar 2 kuadrat tambah A kuadrat, ya kita dapat A akar 3/2. Kembali lagi kita menggunakan aturan luas, tidak bosan-bosan kita menggunakan aturan luas karena metodenya memang itu saja, tidak terlalu rumit. Kita hanya perlu memproyeksikannya saja, yang di situ menurut saya yang paling rumit dari materi ini di bagian proyeksinya saja. L1 sama dengan L2 ya. Ini A kali T1 sama dengan A kali T2, duanya kita coret karena ada sama-sama C2. Kita masukkan saja langsung. Tek. Sudah ketemu sepertiga A akar 3 sama dengan T2 ya. Lanjut B ke ACH. Nah, untuk soal ini kita membutuhkan proyeksi tambahan dari kubus ABCDEFGH. Ya, kita cerminkan dia ke bawah. Ya, ini kita cerminkan ke bawah, jadinya dapat nih dapat kubus yang ini, yang bawahnya ini. Ada F aksennya. Kemudian ini ya B ke X. X berada di sini ya. X berada di tengah-tengah situ. Nah, BX itu kan tadi sudah kita ketemu, yaitu seperdua A akar 2, setengah diagonal sisi. Kemudian B ke F aksen sama saja dengan sisinya, yaitu A. Nah, sekarang kita akan mencari F aksen X, sisi miringnya. Menggunakan teorema Pythagoras lagi. Ya, A kuadrat tambah seperdua A akar 2 kuadrat. Kita ketemu A akar 3/2. Nah, kemudian lagi kita menggunakan aturan luas.
Nah, ini dia aturan luas. Tadi BF aksen sama dengan T1 dan BO sama dengan T2 ya. Nah, ini BF aksen sama dengan T1. Nah, BO ini T2 itu yang kita akan cari. Nah, sini kita tinggal masukkan saja, hitung dan ketemu sepertiga A akar 3. Ini tinggal coret-coret aja. Gampang, lanjut. Nomor yang F, C ke BDG. Nah, C ke BDG. Mana dia? C ke BDG. Nah, ini segitiganya melenceng gitu ya. Miring ya. Nah, ini yang proyeksinya saja ini yang menurut saya agak sulit. C-nya nih ke tengah-tengahnya itu. Ke tengah-tengah segitiga BDG ini. Nah, tapi kita tidak menggunakan segitiga BDG ya, tapi kita menggunakan segitiga siku-siku GCO. Jadinya segitiga siku-siku itu berada di sini. GCO ini ya. Nah, gitu dia segitiganya. CO-nya sudah ketemu. Tadi sepertiga akar 2 karena setengah dari diagonal sisi ya. GCA. Nah, dari soal. Kemudian kita mencari OG. OG ini merupakan alas dari XC ya. Mencari OG merupakan menggunakan teorema Pythagoras. GC kuadrat ditambah OC kuadrat. Ketemu A akar 3/2. Kemudian pakai cara luas ya. GC sama dengan T1 dan CX sama dengan T2. Luas, rumus luas, duanya kita coret ya. A dikali T1, OC dikali GC, dan OG dikali T2. Kemudian ini coret ya, dibagi saja seperti cara biasa, sepertiga A akar 3 sama dengan T2. Lanjut, C ke PGR. C ke PGR ya. Semakin kecil segitiganya tadi segitiga BDG yang agak besar, sekarang PGR ya. Mau setengah dari segitiga tadi. Nah, kemudian kita sama saja caranya, ditarik garis ke tengah-tengah segitiga PGR dan memakai segitiga siku-siku OCG. Nah, OCG ya. Nah, tapi bukan O yang ini yang saya maksud, tapi dia itu berada di sini. Lihat. Bolpen saya, pensil, dia tuh berada di sini. O-nya. Nah, sini O-nya, O yang saya maksud di nomor G ini. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini kita belum mengetahui tadi OC-nya. Kita cari dulu menggunakan segitiga PCR. Nah, PCR. Segitiga yang ini ya. Nah, ini segitiga siku-siku dia. Berarti, nah, O-nya itu nanti jadi begini dia. Kita keluarkan segitiga PCR ya, biar gampang dilihatnya. RC merupakan setengah dari DC, jadinya setengah A, dan PC pun sama, setengah dari BC, jadinya setengah A ya. Kita cari dulu PR-nya, teorema Pythagoras dapat 1/2 A akar 2. Kemudian untuk mencari CO kita memakai luas, karena sini karena dia terlalu panjang ya, jadi tidak saya tuliskan. Nah, ini hasilnya 1/4 akar 2. Nah, kita ketemu berarti OC 1/4 akar 2. Tapi belum sampai di situ, kita mencari dulu OG-nya. Menggunakan teorema Pythagoras lagi, yaitu OG ya GC ditambah OC. Ketemu 3/8 akar 8A. Nah, GC-nya ini merupakan T1, CX T2. Kemudian memakai aturan luas lagi. Duanya dicoret, ini merupakan rumus luas ya. Duanya dicoret. Kemudian kita masukkan OC dengan tinggi GC dan
GO dengan tinggi T2. T2-nya nih XC ya. Nah, kita coret, A-nya coret, jadinya sepertiga A sama dengan T2. Kemudian lanjut soal selanjutnya yang H. C ke PQR. C ke PQR ya. Nah, ini segitiganya semakin kecil lagi. Ya, C ke PQR. Jadi ke sini dia semakin kecil lagi segitiganya. Kemudian menggunakan segitiga OCQ. Nah, O-nya yang saya maksud ya ini tadi. Yang di sini O-nya. O yang di situ ya. OCQ. Nah, segitiga itu OC-nya tadi sudah kita tahu di soal sebelumnya 1/4 A akar 2. Dan QC merupakan setengah dari itu ya, setengah dari sisinya A ya. Nah, kemudian kita mencari OQ. OQ-nya kita cari dengan QC kuadrat ditambah OC kuadrat. Ketemu 1/4 akar 6A. Nah, QC merupakan T1, CX sama dengan T2. Menggunakan aturan luas lagi. Luasnya yaitu T1. Ini luasnya A kali T1 per 2, A kali T2 per 2. 2-nya kita coret karena dia sama-sama memiliki 2. Kemudian A-nya yaitu OC dikali QC. Dan untuk L2-nya OQ dikali T2 atau CX. Tinggal dimasukkan saja, dicoret 1/6 A akar 3. Kita dapat sama dengan T2. Nah, untuk E ke PQR. Nah ini dah. E ke PQR itu kan. Nah, sebenarnya E ke C itu adalah diagonal ruang kan. Nah, untuk mencari E ke PQR berarti kita tinggal kurangi saja tadi yang kita dapat di soal sebelumnya, yaitu C ke PQR. Maksud saya diagonal ruang dikurangi jarak dari C ke PQR. Diagonal ruangnya A akar 3 sama dengan dikurangi 1/6 A akar 3 ya. Yang ini dapatnya 5/6 A akar 3. Kemudian O ke AFH. O yang ini maksud ya, bukan O yang saya gambar tadi tuh. O ke AFH. Nah, ini segitiganya. Nah, di sini kita menggunakan segitiga yang ini. Segitiga O. Kita tarik garis ke sini. Nah, ini dan sini dia. Nah, itu segitiganya. Nah, kemudian untuk mencari jaraknya ya ini dia jaraknya ke sini dia. Langsung saja kita perkecil. Nah, ini OXA. OX tadi merupakan yang saya tarik garis ke atas itu, yaitu A, ukurannya A, dan OA setengah dari diagonal sisi ya, jadinya 1/2 A akar 2. Kemudian kita mencari AX-nya. AX menggunakan teorema Pythagoras. OX kuadrat ditambah OA kuadrat sama dengan 3. Nah, kita mendapatkan 3/2 akar A. Kemudian OX sama dengan T1 dan OS sama dengan T2. Aturan luas lagi ya, seperti tadi. Nah, seperti ini A-nya AO dikali OX. A yang ini AX dikali SO. Nah, hitung seret dapat 1/3 A akar 3. Soal nomor 2, kita mempunyai balok KLMN PQRS dengan rusuk KL 12, LM 4, KP 3. Nah, disuruh tentukan jarak titik L ke bidang KMQ. Ya, ini dia soal nomor 2, balok KLMN PQRS ya. Kita disuruh mencari jarak dari titik ini, titik L ke KMQ. Jadinya ke sini dia. Nah, ke situ. Nah, pertama-tama itu, nah, untuk mencarinya itu kita
membutuhkan segitiga QLX ya, QLX. Namun sebelum itu kita harus mencari dulu panjang LX-nya. Gimana cara cari panjang LX-nya? Ya menggunakan segitiga siku-siku KLM. Nah, jadinya seperti ini ya. Segitiga siku-sikunya KLM dengan ukuran 12 dan 4. KM-nya kita cari dengan teorema Pitagoras. Dapatnya 4 akar 10 KM ya. Cari teorema Pitagoras. Bisa nggak tahu. LX-nya memakai aturan luas. Nah, kita ketemu 6 per 5 akar 10 ya. Kenapa saya tidak tulis aturan luasnya? Karena sudah banyak sekali saya tulis tadi aturan luas. Jadinya terlangsung saja. Kemudian baru kita mencari ini LY yang merupakan jarak dari L ke KMQ. Namun sebelum itu LX-nya sudah kita ketahui, QL-nya sudah di soal. Kita mencari dulu QX-nya. QX-nya teorema Pitagoras. 3 kuadrat tambah 6 per 5 akar 10. Teorema Pitagoras masih nggak tahu QX ya. Tinggal sisi ini ditambah ini. Nah, QY ini lupa tadi saya tulis. QY itu sama dengan T1 dan LY sama dengan T2. Aturan luas lagi. Kembali lagi dengan aturan luas. Ya, luas 1 sama dengan luas 2 ya. Dengan A yang memakai tinggi T1 yaitu LX dan A yang memakai tinggi T2 yaitu QX ya. Tinggal dimasukkan saja 6 per 5 akar 10 kali 3 per 5 akar 65 kali T2. Nah, ini pindah ke sini jadi bagi kan, jadinya 6 per 13 akar 26. Itu dia soal nomor 2. Soal selanjutnya nomor 3, kita mempunyai 5 T KLMN dengan alasnya persegi panjang. Panjang TM 12, KL 8, LM 6. Titik AB berada pada pertengahan MN dan KN. Dan ini soalnya. Nah, ini dia 5 TKLMN-nya dengan alas persegi panjang. Itu persegi panjang ya. Kayak persegi tapi persegi panjang itu karena ukurannya berbeda. Ada ini 8 dan ini 6. Kemudian soal pertama yaitu T ke bidang KLMN. Berarti T ke bawah sini ya. Nah, itu sama saja dengan tinggi prisma. Nah, kita mencarinya menggunakan segitiga TOK. Kita mencari TO ya. Nah, OK-nya ini kita dapat dari membagi 2 diagonal sisinya. Diagonal sisi dari bidang KLMN ya. Ini menggunakan segitiga KLM. Nah, teorema Pitagoras yang hafalan itu 6, 8, 10. Berarti jadinya KM 10. Dan seperdua diagonal sisi KLMN ya berarti 1/2 kali 10 sama dengan 5. OT teorema Pitagoras lagi. TK kuadrat dikurangi KO kuadrat atau OK sama saja. Ketemu akar 119, tidak bisa disederhanakan. Lanjut A ke TKL. A TKL. Ya, ini ya. A ke TKL kita menggunakan sini segitiga segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki ini ya, jadinya seret ke sini segitiganya turun ke A dan ini disambung di sini. Nah, ini dah dia jadinya X. Nah, di sini saya namakan X. Nah, begitu. Nah, XA kan sama saja dengan 6 itu. TA kita cari dengan cara teorema Pitagoras lagi. Nih, kesini ya. Nah, itu dia. Kita menggunakan segitiga T. Di sini saya beri nama apa ya? Y ya, bagus. TYL untuk mencari TA itu ya.
TA ya tadi karena dia sama saja ini kan. Nah, ketemu TA-nya 8 akar 2. Nah, sini ternyata sudah ada gambarnya. TA mencari sini 12 kuadrat min 4 kuadrat akar 108. 8 akar 2. Lagi menggunakan aturan luas lagi kembali. Ya di sini TO sama dengan T1 dan AY sama dengan T2 ya. Ini A dikali T1 sama dengan A dikali T2. 2-nya kita coret. 6 kali akar 19 ya. Hitung. Dapat 3/8 akar 2, 38. Sangat besar. Lanjut soal yang ketiga, B ke TLM. Mana dia? Kita hapus dulu ya. Hapus dulu. B-nya yaitu di sini TLM. Nah, ini sama saja metodenya, cara mencarinya, tapi hasilnya akan berbeda karena dia ini berada di sisi yang 6. Kan tadi berada di sisi 8. Sama saja dengan cara yang tadi. Segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki maksudnya. Nah, kita mencari TX-nya dulu dengan cara memakai teorema Pythagoras. TX-nya kita dapat 3 akar 15. Untuk mencari TX yang ini kan. Nah, ini TX1 TB sama saja. Nah, ini menggunakan segitiga TXL. Nah, ini kan jadinya XL merupakan setengah dari 6, 3, dan TL sudah ada di soal itu 12. Jadinya ini 12 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Ketemu 3 akar 15. Nah, kembali aturan luas, TO sama dengan T1, BY sama dengan T2. Nah, sini soalnya tinggal dimasukkan saja. Hitung ketemu 8/45 akar 1785. Itu sama dengan T2. Soal nomor 4, suatu 5 segitiga berukuran TABC panjang rusuk 18, O adalah titik berat segitiga ABC. Tentukan jarak titik O ke bidang TBC. Ini kita sudah mempunyai 5 segitiga beraturan ya. TABC ya. Kemudian pertama-tama itu kita mencari nih TX. Nah, mencari TX dengan cara apa? Menggunakan segitiga TXC ya. XC itu kan setengah dari BC, dan dimana diketahui dalam soal ada 18 panjangnya, jadinya 9, XC sebenarnya 9. Kemudian di teorema Pythagoraskan akar 243 sebenarnya 9 akar 3. Kemudian kita mencari OX. OX itu yang ini. O merupakan titik berat O ke X ya. O ke X. Nah, caranya itu adalah OX ini merupakan sepertiga dari tinggi segitiga. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya, kita sudah mencari tinggi segitiganya yaitu 9 akar 3. Jadinya OX sepertiga dikali 9 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita sudah mencari TX, OX-nya. Kemudian kita keluarkan nih segitiga TOX. Kita keluarkan segitiga TOX. Jadinya seperti ini. TX-nya sudah kita ketahui 9 akar 3 dan OX-nya juga sudah kita ketahui. Tinggal kita mencari OT atau T1 yang akan kita pakai menggunakan aturan luas. OT-nya yaitu ya sisi miring dikurangi sisi yang ini, yang bawahnya ini untuk mencari OT. Didapat 6 akar 6 ya. OT sama dengan T1, OY sama dengan T2. Memakai aturan luas, A yang mempunyai tinggi T1 yaitu OX, T1-nya ini 6 akar 6, dan A yang mempunyai tinggi T2 yaitu 9 akar 3, TX dan tingginya OY. Dan tinggal dimasukkan saja 3 akar 3 kali 6 akar 6, 9 akar 3 dikali T2.
Kita operasikan bagi pembagian. Ininya 9 akar 3 pindah ke samping jadi pembagian. Dan dicoret-coret dapat 2 akar 6. Sama dengan T2. Seperti itu.